bawa lamarannya. Nah, bukan, cuma distributornya aja. Oh gitu. Iya. Sambil saya baca, sambil silakan perkenalan diri. Namanya siapa? Ceritakan diri mbaknya. Oh gitu. Saya Dr. Prita Tiwi, Pak. Alamat rumah saya di Jalan Arasindo, Kampung Bambu, Akun 16, Bekasi Utara, Bekasi Timur. Usia saya saat ini 24 tahun, lulusan S1 perpajakan di Institut Ilmu Sosial Manajemen STMI, Pak. Cuman lagi menunggu wisuda, jadi biasanya belum keluar. Oh, wisudanya kapan? Agustus, Pak, insya Allah. Betul. Iya, tapi sudah selesai sidang semuanya, tinggal nunggu aja. Saya pengalaman kerja sebelumnya di PT Arnott Indonesia, itu di produksi, operator produksi makanan ini, Timtem, Butime, Oh, operatornya aja. operatornya aja waktu di situ, sama staff admin sih waktu di warehouse-nya. Saya kan punya gudang tuh, di warehouse-nya saya staff admin, jadi saya input barang yang sudah selesai diproduksi masuk ke gudang, masuk ke finish good-nya, saya harus cek status kayak berapa. Terus di PT Yamaha Music Manufacturing Asia itu di Cibitung, itu juga sama sih, saya operator produksi tapi nggak ada berhubungan sama admin. Lalu di PT Belanja Jarang Indonesia itu warehouse Bilna.com, jadi kayak pabrik e-commerce gitu. Mobil. Iya, Bilna sebelumnya di situ. Nah itu saya jadi pertama fulfillmentnya, bagian salah satu admin packing slipnya segala macam itu sebelum pengiriman. Habis itu dipanggil lagi masuk jadi admin COD-nya. Jadi saya menagih outstanding yang barang yang sudah terkirim tapi belum dibayarkan. Lalu dari situ saya lolos, ada program dari kampus saya untuk ikut program pemerintah FHCI di BUMN. Nah itu saya keterima di PT Bio Farma, itu magang sementara sih untuk nyelesain kuliah sambil belajar juga selama 3 bulan di sana bisa belajarnya. Terakhir sih di PT Tricakra itu cuma sebulan. Kok pendek-pendek banget. Iya, kalau yang 3 bulan magang, kalau yang di TCP ini karena lokasi lumayan jauh, terus kesesuaian pekerjaan sama perjanjiannya kurang sih Pak. Jadi ya sudah. Oh, perjanjian apa sih? Jadi kayak awalnya kan saya dikasih perjanjian training Pak untuk 1 bulan. Nah setelah 1 bulan saya ikuti training, itu kan saya udah diberikan tanggung jawab ya. Saya pikir kalau misalkan dia sudah menyerahkan tanggung jawab penuh ke saya, itu artinya saya bukan dianggap training lagi gitu Pak. Karena kan training dengan staffnya kan beda negosiasi harganya ya Pak. Gaji salarinya saya masih dihitung training, setelah tanggung jawab sudah dilimpahkan semua ke saya, ternyata training diperpanjang ya. Jadi menurut saya kurang ini aja sih, kurang ya gitu lah. Ya, kurang serap intinya ya. Iya, nggak sesuai, kurang sesuai. Ini dari sekian banyak ini kebanyakan keluar itu alasannya kenapa? Kalau yang di Arnott itu habis kontrak, memang dia kontrak. Iya, kalau yang di belanja jaring terakhir karena ada perekrutan BUMN itu sih, jadi stop dulu. Terus saya fokus kuliah sambil nyelesain skripsi. Terakhir doang sih yang benar-benar keluar kayak kayak gitu, nggak ada tahu-tahu ya. Ini banyak itu kalau sebelum masuk kerja itu lebih ke mananya? Saya lebih ke staff admin sih, makanya pas baca lowongannya di bagian admin kan tertarik tuh. Ini kan saya belum pernah di kontraktor ya? Iya, belum pernah, makanya pas saya cek perusahaan kontraktor. Kita kan basicnya kontraktor. Iya. Jadi itu nanti kerjanya itu tentang data proyek-proyek gitu kan. Terus kesulitan selama bekerja di perusahaan sebelumnya apa aja? Ada kesulitan-kesulitan gitu? Semua adaptasi sih ya Kak, prosesnya. Jadi kayak misalnya awalnya sulit, cara jalanin ya nanti terlewati sendirinya kayak gitu sih. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih yang standar-standar dulu lah ya. Iya. Kelebihannya apa? Kalau saya sih pribadi selama bekerja ya Pak, kan saya lebih ke staf administrasi.
saya suka menganalisa Pak. Jadi Menganalisa. kayak misalkan itu dia kenapa dari setiap masalah, misalkan di perusahaan itu ada masalah, saya coba untuk mencari akar masalahnya dulu, dianalisa dulu, terus dirapikan data-datanya terlebih dahulu, baru nanti dicari sumbernya dari mana, nanti baru dianalisa jalan keluarnya dengan gitu sih. Kalau dari yang sebelumnya Sebelumnya. karena administrasi yang berhubungan sama pekerjaan. Nah, selain kelebihan kan pasti ada kekurangan ya. Kekurangannya apa? Cerewet. Hah? Saya cerewet deh. Kalau cewek sih wajar lah ya. Iya. cewek kan. Jadi kayak misalkan baru pertama belajar nih, nanyanya banyak gitu, pengen cepet ngerti mungkin ya Pak. Nah, rencana ke depan nih kalau semua mau masuk di perusahaan kita bareng nih join, ada planning apa ke depan gitu? Kalau ke depan besar ini sih paling pengen kuliah lagi Pak. Lagi? Insya Allah pengen S2. S2. Iya. S2 di masalah perpajakan juga. Lebih ke accounting perpajakan juga mungkin ya, karena saling berkaitan. Ini kalau semua nanti ke depannya nih join ya kan, Iya. terus kuliah lagi, kira-kira mengganggu pekerjaan nggak itu? Kalau di sini sendiri boleh tahu jam kerjanya gimana ya Pak? Jam kerjanya sih kalau untuk admin sih standarnya jam 8 sampai jam 5 sore, 8 jam kerja biasa. Cuman kan untuk kayak yang kuliah kan saya belum tahu jam-jamnya, itu kira-kira mengganggu pekerjaan nggak gitu. Takutnya pas kita lagi ribet-ribetnya itu Oh gitu. mengganggu apa enggak. Sebelumnya sih sepertinya enggak, karena sore kan, dan itu biasanya bisa ambil Sabtu atau ambil kelas malam. Kayak saya sebelumnya ini yang satu juga ambil kelas malam sih Pak. Gitu. Iya. Keterampilan lain ada nggak? Keterampilan lain di bidang accounting paling kayak accurate gitu. Pernah akurat megang di mana? Itu di terakhir di Tricakra Perkasa. Pegang accurate, terus rekonsiliasi bank juga karena dia kan staff accountingnya di sana. Juga SPJ karyawan kayak gitu. Berarti udah familiar ya, akurat ya. Iya. Di kita juga pakai aplikasi Accurate. Lebih baru ke jurnal sama laporan keuangan beda orang lagi. Kalau seumpama nih kita kan ya jujur aja kontraktor kan pasti kan nyambi. Kalau seumpama join terus posisinya sekarang jadi admin, nanti ditambah kerjaannya jadi selain admin, bersedia apa enggak? Bersedia. Nah, itu salah satu ilmu baru sih kalau buat saya pribadi. Soalnya kalau di kontraktor kan agak mungkin agak beda ya menurut saya ya. Oh gitu. Belum pernah sih mungkin, tapi karena tertarik juga sih karena saya belum pernah sebelumnya. Jadi agak tertarik. Jadi kalau perpajakan juga sering keluar juga ngurus ini laporan. Kalau di Bio Farma dulu sih cuma nganterin aja Pak, nggak sampai benar-benar ngeliatin dia, karena kan kita magang jatuhnya ya, cuman nggak bisa langsung turun tangan gitu. Dikasih kewenangan untuk belajar, untuk cukup tahu. Soalnya di kita tuh kalau ngurus teks Iya. pasti Keluar. ada wajibnya keluar ke KPP. Iya sih. KPP. Belum pernah, berarti pas magang itu cuman itu dua ya? Ikut tapi Doang. bukan dikasih tahu caranya. Tapi bisa sih, cuma diadaptasinya kayak. Kalau semua lot kerja tinggi nih, biasanya kan kebanyakan kalau lot kerja tinggi itu cara baginya gimana? Masih kalau kerja. Semua mau gabung di kita nih, lot kerja lagi tinggi nih, terus ada tambahan dari teman atau gimana? Banyak tuh lebih ke emosional apa lebih ke apa ya, transparan ngobrol gitu? Lebih ke kalau misalkan mengatasinya sih lebih yang ke prioritas dulu ya Pak, yang lebih Iya. dibutuhin, iya. Baru nanti diklasifikasiin dulu mana yang lebih urgent. Oke. Udah pernah melakukan kesalahan? Masih lah. Nah, biasanya apa yang sepele apa biasanya? Sepele biasanya belum tahu prosesnya, mungkin belum tahu. Terus biasanya sering gini, kalau di pekerjaan tuh saya nggak semua pekerjaan itu kita
terjun ke pekerjaan itu terus dibimbing gitu ya Pak. Ada kalinya kayak langsung dilepas, ini dikasih tahu ini doang tapi nggak dikasih tahu rinciannya gitu. Tapi tiba-tiba salah kayak gitu sih lebih seringnya karena dilepasin gitu. Nah dari situ kebanyakan juga gitu ya. Iya. Kalau masuk mungkin teman sebangku atau sebelah kan saking sibuknya ya. Iya benar. Ya seperti itu ya. Yang menurut mungkin dia mudah cuman kayak gitu doang, tapi kan belum tentu kita ngerti gitu. Iya benar. Nah diomelin belum? Diomelin langsung. Oh untuk bukan kesalahan saya sih waktu itu. Jadi kayak saya kan ini apa namanya transparansi. Jadi transmisi gitu loh Pak dari atasan saya ke saya gitu. Nah itu tugas dia sebelumnya dilimpahkan ke saya. Nah ternyata laporan sebelumnya ada yang belum rapi jadi dipanggil dua-duanya gitu. Jadi tanggung jawab dua-duanya lebih kayak gitu sih. Kalau langsung kesalahan itu alhamdulillah belum, jangan sampai. Pernah bolos? Bolos sengaja gitu Pak? Enggak sih. Ya namanya bolos ya kemungkinan kan sengaja. Enggak sih, kalau bukan hal urgent banget enggak ya. Enggak. Kalau lembur mau lembur. Nah lembur biasanya di mana? Sering di yang mau musik lembur di Bilna loyalitas banget, di Bio Farma juga sama. Itu lembur sampai jam berapa biasanya? Ada batasan nggak? Yang kalau misalnya beda-beda sih, kalau misalkan operator produksi kan emang ada jamnya. Kalau misalkan kayak di admin kayak gitu sih lebih ke jam 8 malam, paling untuk jam 9 gitu. Jam 9 jam 10 itu depan. Bisa dari kita juga maksimal lembur itu 5 jam sampai jam 10. Iya. Maksimal, dan dari itu bukan robot kan? Iya benar. Terus kalau yang pertanyaan lainnya, lingkungan pekerjaan yang dipengennya tuh seperti apa? Lebih ke teamwork sih Pak. Jadi kayak kekeluargaan juga yang lebih ke kerja sama tim itu ada. Jadi nggak individualis gitu. Keinginannya seperti itu. Cuman di kata-kata sebelumnya gimana? Paling individualis sih yang ini, yang terakhir TJP. Jadi saya masuk benar-benar langsung dilepasin gitu. Itu sih jadi kayak agak apa ya, nanti giliran salah nggak ada yang berusaha, nggak ada pertanggungjawaban dari yang lain gitu. Sementara status training ya Pak, status training tapi tanggung jawab udah seperti itu. Itu training berapa bulan? Sebenarnya sebulan doang harusnya, tapi kurang ngerti deh ada seperti apa. Terus tanggung jawab tanda tangan udah semua dilimpahkan saya, tapi saya masih dianggap training di situ sih yang jadi kayak agak kurang gimana gitu. Kalau apesnya nih, kalau semua menggabung ya kemungkinan juga ada lah ya. Kalau pas lagi ribet pengennya kan kerjasama lah ya. Tapi kalau namanya kerjaan kan orang karakter beda-beda, ada yang bisa bantu, ada yang sibuk sendiri. Itu kebanyakan seperti itu. Sebenarnya sih kalau udah berjalan mungkin enak kali ya Pak. Maksudnya kita udah pada tahu job desk masing-masing, udah tahu cara ngerjainnya. Kalau kondisi di TJP waktu itu kan benar-benar saya masih baru, tapi dimasing-masingkan gitu. Nah kalau seumpama ada kesalahan itu bukan kesalahan Mbaknya, cuman itu dari ruang lingkupnya itu, ruang lingkup kerjaan Mbaknya. Cara memecahkan masalahnya gimana? Dianalisa dulu. Kalau saya sih pernah belum? Pernah ya. Berat gitu. Lumayan waktu itu nominal besar kan. Jadi benar-benar saya buka data dulu semuanya diombrak, bahkan dari tahun yang belum pernah saya pegang saya buka dulu. Ya dari situ sih akhirnya ketemu dari mana masalahnya. Kalau seumpama ada kerjaan kan kita kontraktor juga ada di luar kota gitu. Bersedia nggak kalau ditempatkan di luar kota? Ditempatkan lama atau gimana? Kalau yang namanya proyek kan kadang 3 bulan, 6 bulan, ada yang setahun. Bisa nggak? Bersedia Pak, itu udah bagian dari kerjaan ya. Cuman lebih ke nanti dikondisikan lagi gitu. Dikondisikan lagi, iya. Pasti nggak langsung ucuk-ucuk saya dilempar ke sana kan Pak. Iya. Pasti ada prosesnya seperti itu. Sekarang menuju ke salary. Nah untuk salary yang sebelumnya itu di berapa? Saya di angka 42 sih Pak. 42. Iya, Yang terakhir? Yang terakhir kan itu magang, itu di bawah banget. Bawah banget. Makanya. Itu yang di 4,2 itu di mana? Di Bina, Liga Indonesia. Iya. Cuma sekedar
admin padahal, tapi alhamdulillah sih karena nanganin project juga sih. Nah kalau yang dipengennya kalau semua mau diterima di sini di angka berapa? Saya sih standar UMR Pak, itu udah paling ini aja sih. Standar UMR sekarang berapa? 39 sampai 41. Yakin? Saya tahu sih segitu, tapi untuk S1 mungkin beda lagi. Tapi karena ijazah saya di luar, saya masih belajar di sini. Ada pertanyaan nggak? Jam kerja sama hari kerja. Nah kalau jam kerja kan udah tadi jam 8 sampai jam Iya. 5. Kalau semua hari kerja itu standar juga sih, jam Senin sampai Jumat. Tapi kalau ada lemburan biasanya pas closing gitu, Iya benar. akhir bulan itu Sabtu juga bisa masuk kemungkinan. Lembur kayak gitu. Masih standar sih Pak. Ya seperti itu sih standarnya. Kalau boleh tahu job desk saya sendiri apa ya Pak? Kalau misalkan di intinya itu. Intinya itu rekap data keluar masuk, biasanya di proyek itu material sama kayak data rekap keluar masuk duit yang udah dikeluarin sama satu proyek itu, semua nanti ditotalin, direkap semua. Mau data kontrol duit, data kontrol material, nanti kerjanya ya orang itu Lebih ke monitoring ke sana. Ya mungkin kalau semua nanti di FAT juga butuh admin buat teks perpajakan dan lain-lain, ya mungkin bisa share juga. Soalnya kan saya nanti ini diajukan ke divisi yang lain juga nih, bisa akunting, bisa pajak juga. Nanti gimana, tertarik nggak, ada lowongan nggak, gitu bisa bantu. Nah kalau bisa nanti saya alihkan ke lebih ke ini kan, sesuai jurusannya mbaknya kan. Baik. Gitu. Jadi Sudah. nah sementara juga saya itu aja, nanti keputusan paling kalau nggak nanti sore maksimal Senin lah, Maksimal Senin. Senin besok. Tapi kalau semua nanti saya sempat info sore nanti, ya nanti sore saya udah info perusahaannya. Baik. Soalnya kan nanti kan ada bos saya juga datang ke sini sore ya. Nanti kalau semua udah datang tak ajuin juga. Gitu. Berarti tadi Bapak bisa lihat saya dari sini dong ya Pak? Dari sini juga dari samping juga tadi. Oh Lagi gitu. bikin teh. Iya. Jadi ini ada yang berat. Ya udah suruh masuk. Suasananya bagus sih tempatnya. Ya alhamdulillah enak sih kalau Iya. di sini mah.